我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, nggak usah pakai babi bu lagi. Kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah memasuki celah pegunungan. Kelompok Xiaoyan terus berjalan menyusuri kegelapan di antara tebing-tebing ini. Pada akhirnya setelah cukup lama berjalan, Xiaoyan pada saat ini telah sampai di jalan yang mengarah ke puncak gunung. Mereka pada saat ini berhenti di sebuah tembok batu dan bertanya-tanya di manakah adanya rumah harta karun kuno ini. Kelompok Xiaoyan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya melihat pantulan cahaya sinar bulan yang membentuk sebuah siluet. Semua orang seketika terkejut bahwa pantulan cahaya bulan ini membawa mereka ke sebuah tempat. Semua orang seketika melihat banyaknya bangunan yang berdiri di hadapan mereka. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berjalan mendekat ke ruangan ini. Setelah beberapa saat, mereka menyadari tampaknya bangunan-bangunan kecil ini terlihat kosong. Namun pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat sebuah jalan yang terbuat dari batu giok hijau yang mengarah ke sebuah arah. Semua orang saling memandang dan menyadari sepertinya alas batu giok ini akan menuntun mereka ke tempat yang asli. Tanpa banyak basa-basi lagi, kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mengikuti jalan batu giok ini. Namun tak lama sebuah keanehan segera terjadi dan kelompok Xiaoyan benar-benar belum sempat bereaksi. Kabut segera mengelilingi mereka dengan cepat dan berubah menjadi pusaran putih. Adegan di depan mata semua orang menjadi kabur dan segera berubah menjadi kegelapan yang mematikan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak gegabah. Pada akhirnya setelah cukup lama mereka tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini mereka telah berada di tempat yang berbeda. Semua orang melihat sekeliling dan ini bukan lagi lereng gunung yang dingin, tetapi mereka berada di dunia lain. Semua orang benar-benar terkejut setelah melihat dunia di sekeliling mereka yang dipenuhi dengan rerumputan hijau. Di seberang mereka terlihat sebuah hutan yang benar-benar sangat hijau. Mereka pada akhirnya menyadari sepertinya mereka hanya bisa pergi ke hutan untuk menemukan rumah harta karun yang mereka cari. Mereka pun memutuskan untuk mendekat dan pada saat ini mereka melihat banyaknya binatang ajaib. Setelah cukup lama berjalan, kelompok Xiaoyan pada akhirnya memasuki pintu hutan. Pada saat yang bersamaan mereka melihat monster serigala yang memiliki kekuatan di tahap bintang 5 dodi. Binatang serigala ini segera menoleh ke arah kelompok Xiaoyan dan mendengus dingin. Seolah merasakan bahaya dari kerumunan Xiaoyan, ia pun segera melarikan diri. Namun tak lama sosok serigala ini seketika diserang oleh sosok piton yang sangat besar. Ini adalah seekor piton raksasa berwarna-warni dengan panjang 10 meter. Ia melompat entah dari mana dan membuka mulutnya yang lebar hendak menelan si serigala. Serigala ini pun melolong sebelum akhirnya ia benar-benar ditelan oleh si piton. Melihat hal ini kelompok Xiaoyan pun benar-benar tercengang. Bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan menyadari sepertinya kekuatan dari piton ini adalah bintang 7 dodi. Si piton pun seketika menoleh ke arah kelompok Xiaoyan setelah ia menelan serigala. Dengan mata yang acuh tak acuh si piton pun masih terus menelan si serigala. Namun ketika matanya menuju ke arah Long Yi, pada saat ini kilatan ketakutan segera melonjak di mata si piton. Dengan aura naga 9 guntur emas yang mendalam Long Yi, tentu saja si monster pasti akan mengetahui identitas Long Yi. Pada akhirnya setelah menelan si serigala, si monster ular ini pun berniat untuk kabur dan mencernanya. Tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Tentu saja di mata kelompok Xiaoyan pada saat ini itu adalah inti monster tingkat tinggi. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya melakukan pengejaran untuk menangkap si monster. Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah berkembang pesat, tentu saja tidak akan sulit untuk berhadapan dengan si monster.
Pada akhirnya si monster benar-benar berhasil dikepung oleh kelompok Xiaoyan. Pertempuran pun segera terjadi dengan si monster yang pada saat ini benar-benar tidak bisa melawan. Setelah berhasil membunuh si monster, Xiaoyan pun segera mengambil inti sihir bintang 7 miliknya. Semua orang pada saat ini tersenyum lega karena mereka benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan seekor monster tahap awal bintang 7 Dodi. Namun kegembiraan ini tak bertahan lama ketika kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh banyaknya monster yang datang. Pada saat ini kawanan serigala benar-benar telah muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Selain itu ada juga monster badak dan monster kera bersisik besi. Kelompok Xiaoyan seketika melihat sekeliling dan sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun kawanan monster serigala ini berada di peringkat bintang 6 Dodi, tetapi monster badak pada saat ini memiliki kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi. Sementara itu di sebelah kiri Xiaoyan, monster kera bersisik baja juga pada saat ini berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikepung dan mereka benar-benar harus menyusun rencana. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menampilkan keterampilan bertarung tim. Dengan kekuatan masing-masing yang pada saat ini telah melonjak, tentu saja kekuatan keterampilan bertarung tim ini juga semakin pesat. Pertempuran pun segera terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berfokus kepada monster kera bersisik besi. Pertempuran Xiaoyan melawan monster ini benar-benar segera terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bersiaga dari segala arah. Beruntung dengan kemampuan keterampilan bertarung tim Xiaoyan yang pada saat ini meningkat, kelompok Xiaoyan pun berhasil membantai semua monster yang berada di sini dengan kelelahan total. Jika bertempur dengan monster tahap menengah bintang 7 Dodi, mungkin kelompok Xiaoyan tidak akan kewalahan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini berduduk untuk memulihkan kekuatannya. Di dalam kelelahan ini, kelompok Xiaoyan benar-benar gembira karena mereka telah menyimpan banyak inti sihir. Namun sekali lagi kegembiraan dari kelompok Xiaoyan ini tidak bisa bertahan lama. Sebelum doki dari kelompok Xiaoyan ini penuh, pada saat ini segera terlihat monster ular piton dengan sayap di punggungnya. Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar terkejut karena ia tidak bisa merasakan kekuatan dari si monster. Xiaoyan yang dipenuhi dengan keheranan pun bergumam bahwa ia benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari si monster. Menanggapi hal itu, King Mu'er pada saat ini segera berkata tentu saja Xiaoyan tidak akan bisa merasakannya. Hal itu dikarenakan monster ini adalah binatang kuno. Itu disebut dengan piton bersayap ganda dan memang ia memiliki kemampuan ketika ia tumbuh dewasa, kekuatannya akan secara otomatis melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh King Mu'er. Mereka menyadari bahwa monster ini benar-benar sangat ajaib. Namun mereka juga tersadar bahwa pada saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk tercengang dengan keajaiban si monster. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera bersiap meskipun doki mereka pada saat ini belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, si monster pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah kelompok Xiaoyan. Ia melesatkan kabut berwarna kehijauan yang pada saat ini menyerang kelompok Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, kelompok Xiaoyan secara refleks segera mengeluarkan perisai yang terbuat dari doki. Di sisi lain, Nan Erming yang familiar dengan racun segera melemparkan pil kepada kelompok Xiaoyan dan meminta untuk memakannya. Kelompok Xiaoyan tanpa basa-basi dan tanpa bertanya segera mengambil pil dan menaruhnya di mulut masing-masing. Setelah itu barulah mereka bertanya kepada Nan Erming apakah yang telah terjadi. Nan Erming pun menjelaskan bahwa kabut yang dilesatkan oleh si monster ini bukanlah kabut binasa. Kabut ini terdiri dari banyak ular yang kecil dan besar yang bergabung menjadi satu. Selain itu, melihat dari jenis racunnya, Nan Erming benar-benar belum pernah melihat jenis racun yang seperti ini. Oleh karena itu dapat dipastikan jenis racun ini benar-benar sangat mematikan. Bahkan pada saat ini Nan Erming tidak yakin kekuatan dari pil Nan Erming ini bisa bertahan lama dari serangan racun si ular tersebut. Mendengar hal itu, semua orang pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya racun-racun ini bisa diuapkan oleh api surgawi miliknya.
Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk melesatkan api surgawi yang melonjak dari tubuhnya. Ketika api surgawi ini bersentuhan dengan kabut, terlihat uap putih yang menyebar ke segala arah. Tetapi tak lama Xiaoyan dikejutkan dengan kabut yang pada saat ini benar-benar melahap api surgawi. Melihat adegan ini, Xiaoyan benar-benar tercengang dan tidak menyangka api surgawi Xiaoyan tidak bisa berhadapan dengan kabut. Di sisi lain, Fang Fang pada saat ini segera berkata bahwa ia akan menggunakan badai untuk menghilangkan kabut. Fang Fang tidak percaya bahwa kabut ini tidak akan hilang jika tersapu oleh badai. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Fang Fang segera merubah segel di tangannya dan angin topan yang sangat besar segera muncul. Bersamaan dengan itu, Nan Erming segera meresatkan racun andalannya yang berwarna hijau. Dalam waktu singkat, racun yang dikeluarkan oleh Nan Erming ini seketika bercampur dengan racun yang dimiliki oleh si ular. Setelah itu, Nan Erming memerintahkan Fang Fang untuk mengarahkan topan ini ke arah si ular. Fang Fang yang tidak mengerti maksud Nan Erming hanya bisa menganggukkan kelapanya dan mengikuti arahan dari Nan Erming. Pada akhirnya topan yang bercampur dengan dua jenis racun ini segera menghantam ke arah si ular. Ular pada saat ini tidak bergeming berhadapan dengan topan dari Nan Erming yang seketika bisa dihancurkan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan pertahanan kuat dari si ular. Tetapi kelompok Xiaoyan pada saat ini seketika berubah menjadi gembira melihat si ular yang kejang-kejang. Melihat adegan ini, Nan Erming pun segera berkata, sepertinya reaksi dari campuran racun ini benar-benar telah berhasil. Mendengar hal itu, semua orang menoleh ke arah Nan Erming sementara Xiaoyan bertanya memangnya apa yang dilakukan oleh Nan Erming. Nan Erming pun segera menjelaskan bahwa ketika dua racun bercampur, efek dari racun ini benar-benar akan berkali-kali lipat lebih mematikan. Oleh karena itu, Nan Erming sebelumnya berinisiatif untuk mencampur racun miliknya dengan si ular. Pada saat ini, si ular benar-benar telah menerima racunnya sendiri yang bercampur dengan racun milik Nan Erming. Semua orang merasa sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Nan Erming dan segera mengacungkan jempol. Sementara itu di sisi lain, si ular pada saat ini benar-benar berusaha untuk mengeluarkan racun yang terserap ke dalam tubuhnya. Si ular pada saat ini segera mengeluarkan raungan ke arah langit dan bersamaan dengan itu banyak kabut yang berwarna hijau segera keluar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari kekuatan dari si monster pada saat ini benar-benar telah berkurang. Tampaknya racun yang baru saja masuk ke dalam tubuh dari si monster ini benar-benar sangat mematikan. Meskipun si monster berhasil mengusir racun ini, tetapi ia juga benar-benar telah kehilangan banyak kekuatan. Menyadari hal tersebut, kelompok Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung tim dengan Xiaoyan sebagai ujung tombaknya. Di sisi lain, si monster pada saat ini segera mengeluarkan raungan ke arah kelompok Xiaoyan yang pada akhirnya membuat kelompok Xiaoyan seketika linglung. Semua orang menyadari bahwa ini adalah serangan gelombang sonik yang sangat kuat. Terkecuali Xiaoyan, pada saat ini seluruh anggota kelompok Xiaoyan benar-benar linglung dengan serangan sonik ini. Xiaoyan yang memiliki kekuatan spiritual pada saat ini akhirnya segera membuat segel spiritual. Perisai pada akhirnya segera terbentuk di hadapan semua orang dan kelompok Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan pulih. Sementara itu di sisi lain, si monster benar-benar mengalami keterkejutan karena kelompok Xiaoyan benar-benar bisa mematahkan dua serangan fatal yang ia lesatkan. Melihat si monster yang pada saat ini benar-benar terkejut, Xiaoyan pun tersenyum tipis dan berniat untuk menyerang. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berada di tahap puncak bintang 7 Dodi. Dengan lonjakan kekuatan Xiaoyan ini, si monster benar-benar melotot dan tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan ini bisa memiliki kekuatan yang meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, pertempuran pembalasan dari kelompok Xiaoyan pun segera terjadi. Xiaoyan segera mengangkat pedang kuno api surgawinya dan meminta Yiwa untuk melesatkan teratai api. 999 kaki tanpa bayangan segera dilesatkan oleh Xiaoyan bersamaan dengan teratai api Yiwa. Serangan gabungan Xiaoyan dan Yiwa ini benar-benar telah meningkat dan kecepatannya benar-benar semakin cepat. Dengan kecepatan yang sangat gila ini, si monster benar-benar belum bisa bereaksi.
Akhirnya ia dengan tanpa daya segera melingkarkan tubuhnya untuk memblokir serangan Xiaoyan. Monster ini pun seketika ditelan oleh api surgawi dan seketika ia terlempar mundur. Namun pada saat yang bersamaan ternyata si monster pada saat ini berniat untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut, bagaimana mungkin kelompok Xiaoyan membiarkan si monster melarikan diri? Dengan kecepatan yang dimiliki Xiaoyan, ia pun segera melesat dan segera berada di hadapan si ular. Ular bersayap ganda ini pun seketika terkejut dan melotot ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual miliknya. Simbol yang berwarna merah darah pada saat ini segera muncul di dahi Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang berbentuk jarum sebelumnya pada saat ini telah berubah menjadi sebuah pedang. Seiring dengan peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini, kemampuan pengendaliannya juga semakin mahir. Xiaoyan pun segera melesatkan pedang merah kecil ini menuju ke dahi si monster dan seketika ular bersayap ganda ini pun tertegun. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik lanjutan dari keterampilan bertarung spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini segera membentuk sebuah piringan yang seketika menggiling lautan kesadaran dari si ular. Ular ini pun seketika mengerang kesakitan karena lautan kesadaran jiwanya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya tidak butuh waktu lama, vitalitas dari ular bersayap ganda yang merupakan raja ular ini seketika benar-benar menghilang. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega sementara Xiaoyan pada saat ini segera membelah ke lapas si ular. Xiaoyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan segera mengambil inti sihir dari si ular. Dengan senyum yang berbinar-binar, Xiaoyan pun segera memasukkan inti sihir ini ke dalam cincin penyimpanan. Akhirnya setelah pertempuran yang sengit, kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat lega. Kelompok Xiaoyan tidak langsung pergi, tetapi mereka pada saat ini segera menstabilkan aura masing-masing. Mereka memutuskan untuk memulihkan Doki terlebih dahulu sebelum berjalan lebih lanjut ke dalam hutan. Pada akhirnya setelah 3 hari 3 malam, Xiaoyan dan kelompoknya segera meninggalkan rawa dan pergi jauh ke kedalaman hutan. Efek tempering dari pertempuran yang sangat sulit dan berbahaya sebelumnya benar-benar sangat jelas. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Doki mereka yang agak sia-sia sebelumnya pada saat ini menjadi semakin murni dan kental. Pada saat yang bersamaan, mereka juga tahu bahwa hampir semua monster di hutan ini punah dalam bencana kuno. Selama perjalanan ini sangat beruntung mereka tidak bertemu monster yang terlalu kuat dan monster dengan peringkat tinggi hanya berada tahap awal bintang 7. Kelompok Xiaoyan dapat dengan mudah menangani mereka dan benar-benar mendapatkan banyak inti sihir. Pada akhirnya setelah cukup lama dalam perjalanan, semua orang segera sampai di tengah hutan. Pada saat ini mereka terkejut melihat 2 batu giok yang berhadapan seperti di awal. Selain itu, mereka juga pada saat ini terkejut melihat jejak batu giok di tahapan tangga pertama dipenuhi dengan jejak kaki. Semua orang seketika menyadari sepertinya ini adalah tempat pertama kali mereka sebelum sampai ke dunia lain. Semua orang melihat sekeliling dan saling memandang sebelum akhirnya saling bertanya apakah yang telah terjadi di sini. Sementara itu Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya mata Xiaoyan berbinar seolah-olah Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan berkata, mungkinkah alas dari batu giok sebelumnya adalah untuk berteleportasi? Sepertinya setiap alas dari batu giok ini akan mengirim mereka ke sebuah tempat. Selain itu, tampaknya misi pertama mereka telah berhasil, oleh karena itu mereka pada saat ini bisa menemui batu giok ini. Dengan begitu, maka Xiaoyan yakin bahwa di langkah kedua mereka akan segera diteleportasi lagi ke tempat lainnya. Setelah mendengar tebakan Xiaoyan ini, semua orang pun menganggukkan kelapa karena mereka berpikir bahwa itu sangat mungkin terjadi. Apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Dengan munculnya batu giok besar ini di sini, maka itu menandakan bahwa itu merupakan susunan teleportasi. Tetapi pada saat yang bersamaan, semua orang pada saat ini merasa sedikit berdebar di hati mereka. Ia tidak tahu ada berapa alas batu giok di anak tangga batu giok ini.
Selain itu, setiap langkah mewakili tempat teleportasi yang baru. Tentu saja mereka meyakini semakin jauh mereka melangkah, maka ujian yang akan mereka hadapi tentu akan menjadi semakin berat. Xiaoyan juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan tersenyum pahit dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Dodi bintang 9 kuno yang meninggalkan rumah harta karun Xiaoyao ini benar-benar cerdik. Ia memiliki konsep yang tak terduga, selain itu kekuatan supranaturalnya juga tak terbayangkan. Tetapi menurut Xiaoyan, mampu melakukan upaya seperti itu adalah bukti luar binasa dari rumah harta karun kuno Xiaoyao ini. Oleh karena itu, ketika mereka telah sampai pada akhir dari kesulitan ini, Xiaoyan percaya bahwa keuntungan yang akan mereka dapatkan benar-benar di luar imajinasi. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, semua orang seketika menjadi benar-benar bersemangat. Mereka juga menyadari bahwa selama perjalanan sebelumnya mereka benar-benar telah mendapatkan banyak inti sihir tingkat tinggi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk maju ke alas batu giok yang kedua. Adegan aneh seperti sebelumnya segera terjadi di mana kelompok Xiaoyan kembali diselimuti oleh kabut gelap. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di sebuah tempat baru. Kelompok Xiaoyan pun membuka matanya dan melihat sekeliling dan mereka benar-benar terkejut menyadari bahwa ini adalah rawa. Sejauh mata kelompok Xiaoyan memandang, tempat ini benar-benar dipenuhi dengan rawa yang tak berujung. Selain itu ada juga kabut tipis yang pada saat ini berada di udara. Menyadari hal ini, Nan Erming berkata bahwa kabut ini memiliki racun. Meskipun racunnya tipis, tetapi jika mereka tinggal di sini terlalu lama, hal itu mungkin akan berakibat fatal pada kelompok Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nan Erming. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ada Nan Erming yang memiliki fil detoksifikasi racun. Xiaoyan segera berkata dengan obat anti racun milik Nan Erming itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Selain itu ada juga Feng Feng yang pada saat ini bisa menggunakan topan untuk mengusir racun yang berada di dalam kabut. Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu Nan Erming berkata agar mereka menyerahkan semuanya untuk memimpin jalan. Di sisi lain, Feng Feng juga berkata bahwa ia pada saat ini akan berada di belakang Nan Erming untuk berjaga-jaga. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Nan Erming segera memimpin jalan diikuti Feng Feng di belakangnya. Kelompok Xiaoyan terus berjalan dengan waspada di tengah kegelapan kabut ini. Namun tak lama mereka menyadari ada sebuah riak di depan mereka dan tiba-tiba segera muncul seonggok makhluk. Semua orang sedikit terkejut dengan kemunculan makhluk yang berbentuk cacing ini. Tetapi kelompok Xiaoyan segera santai setelah menyadari kekuatan dari cacing ini. Meskipun badannya pada saat ini sangat besar, tetapi kekuatannya hanya berada di tahap puncak bintang 6 Dodi. Sementara itu di sisi lain, si cacing pada saat ini benar-benar tidak takut dengan kelompok Xiaoyan. Dengan mulutnya yang dipenuhi gigi, ia pun segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Berhadapan dengan monster tahap puncak bintang 6 Dodi, pada saat ini kelompok Xiaoyan tidak menampilkan keterampilan bertarung tim. Dengan kekuatan personal masing-masing, kelompok Xiaoyan tentu akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Nan Erming dan Feng Feng pada saat ini segera berhadapan dengan si monster dan pertempuran kilat pun segera terjadi. Dengan kekuatan keduanya tentu saja si monster pada saat ini tidak bisa melawan. Namun ketika hendak membunuh si monster, tiba-tiba banyak katak kecil muncul di tengah-tengah rawa. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan sedikit mundur. Jumlah katak ini benar-benar banyak dan katak ini segera mengerumuni si cacing. Dalam sekejap mata tubuh si cacing pada saat ini benar-benar habis dimakan oleh kerumunan katak. Kelompok Xiaoyan benar-benar tercengang melihat pemandangan yang berada di hadapan mereka. Meskipun katak-katak ini kecil dan memiliki kekuatan di tahap puncak bintang 6 Dodi, tetapi jumlah mereka pada saat ini benar-benar mencengangkan. Di sisi lain, setelah melahap monster cacing, katak-katak ini pun segera menuju ke arah kelompok Xiaoyan.
Sementara itu King Mu'er pada saat ini berbinar melihat kelompok katak dengan kekuatan yang lemah. King Mu'er berpikir bahwa ini semua adalah inti sihir yang akan bisa mereka ambil. Akhirnya kelompok Xiaoyan memutuskan untuk melesatkan serangan ke arah kelompok katak yang sangat banyak. Pertempuran segera terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang berhasil membunuh banyak katak. Tetapi setelah banyak katak ini berhasil dihancurkan, mereka tidak menemukan adanya inti sihir. King Mu'er pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa tidak ada inti sihir di katak-katak ini. Jika begitu permasalahannya, maka membunuh katak ini benar-benar suatu hal yang percuma. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening mendengar gumaman dari King Mu'er. Semua orang juga pada saat ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan monster katak ini. Namun di tengah-tengah kebingungan mereka, katak-katak ini segera menarik diri. Bersamaan dengan itu, katak-katak ini segera bergabung menjadi satu, menjadi sosok humanoid yang sangat tinggi. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan buru-buru naik ke langit. Melihat perubahan yang mencengangkan ini, kelompok Xiaoyan benar-benar menjadi semakin waspada. Sementara itu di sisi lain, ketika makhluk humanoid ini baru saja terbentuk, Raja Katak yang berwarna merah darah segera melompat di udara dan jatuh di atas kelapa humanoid ini dan melebur bersama. Makhluk humanoid ini benar-benar telanjang dengan kulit abu-abu berminyak. Kepalanya sedatar kepala katak dan ada tiang putih tertanam di tengah dahinya. Makhluk ini hanya memiliki satu mata berwarna merah darah di bawah tiang putih. Selain itu, auranya juga pada saat ini benar-benar telah melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan dari monster ini menerobos ke puncak bintang 7 dodi. Bahkan samar-samar kekuatan dari makhluk humanoid ini pada saat ini hendak mencapai ke bintang 8 dodi. Melihat adegan ini, kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pun memutuskan untuk mundur. Pada saat ini bukannya kelompok Xiaoyan takut, tetapi mereka menyadari mereka tidak mendapatkan apa-apa sebelumnya. Mereka benar-benar tidak ingin bertarung tanpa mendapatkan apapun dari si monster. Namun baru saja niat melarikan diri ini terlintas, tetapi mereka menyadari benar-benar sudah terlambat untuk mundur. Semua orang pada saat ini bisa merasakan gelombang yang tak terlihat yang telah mengunci mereka. Kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah makhluk humanoid ini dengan penuh perasaan gugup. Sementara itu, mata tunggal berwarna merah darah dari makhluk humanoid itu menyipitkan matanya ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pada saat ini menginjak kakinya dengan berat dan segera menyerbu di tengah percikan lumpur. Tinju raksasa dari makhluk ini menyapu kerumunan dengan kejam dengan angin tinjunya. Kelincahan dan kecepatannya pada saat ini benar-benar sangat mantul dengan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Makhluk humanoid ini tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat yang dihadapi oleh Xiaoyan dan kelompoknya. Namun pada saat ini semua orang masih tetap tenang sementara Long Yi mengeluarkan geraman rendah dari temboloknya. Sosok Long Yi segera berubah menjadi naga 9 guntur emas yang mendalam dan menunjukkan keagungannya dengan cakar naga miliknya. Cakar yang terbungkus dalam cahaya kemasan ini pun segera dengan tanpa rasa takut menghadapi tinju raksasa makhluk humanoid. Di tengah suara benturan yang sangat keras, sosok Long Yi pun seketika berguling dan terbang mundur. Sementara itu, kepalan raksasa dari makhluk humanoid ini berhenti sejenak sebelum akhirnya lanjut mengayun secara horizontal ke arah kelompok Xiaoyan. Ini adalah celah antara puncak bintang ke-6 dodi dengan puncak bintang 7 dodi. Jaraknya benar-benar sangat jauh hingga Long Yi pada saat ini benar-benar segera terpental. Selain itu, Long Yi telah berubah menjadi tubuh aslinya. Jika Long Yi dalam bentuk manusia, pasti Long Yi akan terlempar terbalik dan benar-benar terluka parah. Sementara itu, tinju yang masih melaju segera menghantam ke arah Xiaoyan. Terkecuali dari Xiaoyan, tidak ada orang lain yang bisa menahan serangan tinju raksasa yang dilesatkan ini. Namun pada saat ini Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk menghindar, sementara Xiaoyan melesat ke arah tinju ini. Ketika Xiaoyan dekat dengan tinju ini, Xiaoyan pun segera menghindar dan Xiaoyan pada saat ini segera menginjakkan kakinya untuk melesat ke arah kelapa si monster.
Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual dengan mengeluarkan pedang merah dari keningnya. Makhluk humanoid ini benar-benar terkejut karena melihat sosok Xiaoyan ini benar-benar berani berhadapan dengannya di bawah serangannya yang kuat. Tetapi ia segera menyadari bahwa sosok Xiaoyan pada saat ini sepertinya hendak mengeluarkan kekuatan spiritual. Segera makhluk humanoid ini pun menyemprotkan air yang seketika mengelilingi Xiaoyan yang sedang menyerang. Namun pada saat ini makhluk humanoid itu kembali dikejutkan oleh kecepatan Xiaoyan. Sosok yang dikelilingi oleh panah air ini ternyata adalah sebuah after image, sementara Xiaoyan kembali muncul di dekatnya. Makhluk humanoid itu pun ketakutan dan ia buru-buru mundur selangkah. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan pada saat ini yang sudah berjarak sangat dekat segera melesatkan api surgawi yang kuat yang dihantamkan ke arah dada makhluk humanoid. Melihat adegan ini, semua orang pun merasa sangat senang karena itu dapat dikatakan merupakan pukulan dan akan menguntungkan pertempuran mereka di awal. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini malah memiliki perasaan buruk. Xiaoyan tidak merasakan kekuatan ini menghantam dada makhluk humanoid. Kekuatan ini cukup untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Tetapi pada saat ini seolah-olah serangan Xiaoyan telah jatuh ke dalam rawa yang dalam. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mundur, tetapi pada saat yang bersamaan cahaya abu-abu segera bersinar di dada makhluk humanoid. Cahaya ini seketika menelan api surgawi yang dilesatkan oleh Xiaoyan dan bersamaan dengan itu cakar yang tajam segera menuju ke arah Xiaoyan. Melihat adegan ini semua orang seketika terkejut dan mereka segera datang untuk membantu.